Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessilina Tamara Salim dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 yaitu bab 6 tentang kritik dan esai. Menurut Sutopo tahun 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Sedangkan esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai. Membandingkan kritik sastra dan esai. Kritik sastra dan esai memiliki perbedaan dalam hal tujuan, pendekatan, dan gaya penulisan. Berikut adalah perbandingan antara kritik sastra dan esai. Yang pertama, tujuan. Kritik sastra biasanya ditulis untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasi karya sastra tertentu, serta memberikan pandangan kritis terhadap aspek-aspek karya tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggali makna dalam karya sastra, serta memberikan penilaian dan komentar terhadap kualitas karya tersebut. Sementara itu, esai bisa memiliki berbagai tujuan, bisa untuk memberikan informasi, mempengaruhi opini pembaca, menggali topik tertentu, dan membahas isu-isu sosial, politik, atau budaya. Yang kedua, pendekatan. Kritik sastra cenderung menggunakan pendekatan yang lebih analitis dan kritis dalam menganalisis karya tersebut. Kritikus sastra akan membahas elemen-elemen karya sastra seperti karakter, plot, tema, gaya penulisan, dan kritik narasi dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berfokus pada karya itu sendiri. Sementara itu, esai cenderung lebih fleksibel dalam pendekatannya, lebih menggunakan pendekatan naratif, deskriptif, atau argumentatif, tergantung pada tujuan dan konteks esai tersebut. Yang ketiga, gaya penulisan. Kritik sastra biasanya ditulis dengan gaya akademik yang formal, menggunakan bahasa yang kaya, teknis, dan analitis. Kritikus sastra harus menguasai terminologi sastra dan menggunakan gaya penulisan yang sesuai dengan norma akademik. Sementara itu, esai bisa lebih variatif dalam gaya penulisan, bisa formal atau informal, bisa lebih personal atau mengandung sentuhan kreatif tergantung pada jenis esai dan target pembaca. Yang keempat, pendukung argumen. Kritik sastra mengandalkan bukti-bukti konkret dari karya sastra itu sendiri untuk mendukung argumen yang diajukan, seperti kutipan, analisis teks, dan referensi dari karya sastra lain. Esai juga menggunakan bukti dan referensi, tetapi bisa lebih luas dalam penggunaannya. Bisa menggunakan data, fakta, kutipan, atau argumen dari sumber-sumber lain yang relevan dengan topik esai. Yang kelima, subjek. Kritik sastra berfokus pada karya sastra tertentu, seperti novel, puisi, atau drama. Sementara itu, esai bisa menyoroti topik yang lebih luas, termasuk isu-isu sosial, politik, budaya, ataupun lingkungan, tergantung pada topik yang dibahas dalam esai. Meskipun ada perbedaan di antara kritik sastra dan esai, keduanya memiliki tujuan untuk menggali makna dan memberikan pandangan kritis terhadap suatu topik. Penting untuk menjaga kejelasan, kohesi, dan kesesuaian gaya penulisan dengan
tujuan dan konteks penulisan kritik sastra atau esai yang ingin Anda buat. Menyusun kritik sastra dan esai. Menyusun kritik sastra dan esai memerlukan pemahaman yang baik tentang karya sastra yang akan dikritik serta kemampuan untuk menyusun argumen yang koheren dan terorganisir. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyusun kritik sastra dan esai. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Mulailah esai Anda dengan pengantar yang menarik, bisa berupa kutipan dari karya sastra yang akan dikritik, atau pernyataan yang menggugah minat pembaca. Yang kedua, analisis karya sastra. Berikan analisis mendalam tentang karya sastra yang akan dikritik. Bicarakan tentang karakter, plot, tema, gaya penulisan, serta teknik narasi yang digunakan oleh penulis. Gunakan bukti-bukti konkret dari karya sastra untuk mendukung argumen Anda. Yang ketiga, evaluasi karya sastra. Dari penilaian pribadi Anda tentang karya sastra tersebut, jelaskan apa yang menurut Anda baik atau buruk dari karya tersebut, serta alasan mengapa Anda memilih pandangan tersebut. Berikan argumen yang kuat dan berdasarkan pemahaman Anda sebagai pembaca. Yang keempat, konteks karya sastra. Bahasa konteks karya sastra dalam esai Anda. Misalnya, Anda dapat membahas hubungan antara karya sastra dengan konteks sejarah, budaya, atau sosial pada saat karya tersebut ditulis. Anda juga bisa membahas pengaruh penulis atau karya sastra lain terhadap karya yang Anda kritik. Yang kelima, argumen pendukung. Sajikan argumen-argumen pendukung yang kuat untuk kritik Anda. Gunakan fakta, bukti, dan pendapat dari sumber yang dapat dipercaya untuk memperkuat argumen Anda. Hindari penggunaan argumen yang bersifat subjektif tanpa dukungan yang cukup. Yang keenam, kritik dan saran. Berikan kritik konstruktif terhadap karya sastra yang Anda kritik. Jelaskan secara jelas apa yang menurut Anda perlu diperbaiki atau apa yang kurang dalam karya tersebut. Tawarkan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas karya sastra tersebut, atau memberikan pandangan alternatif yang mungkin bisa diambil oleh penulis. Yang ketujuh, kesimpulan. Ringkas dan rangkumkan kritik Anda dalam bagian kesimpulan. Jangan lupa untuk menegaskan pandangan Anda secara singkat dan kuat, serta memberikan penilaian akhir Anda terhadap karya sastra yang Anda kritik. Yang kedelapan, daftar pustaka. Sertakan daftar pustaka atau referensi yang Anda gunakan dalam esai Anda. Pastikan untuk mengikuti format penulisan referensi yang sesuai, seperti apa, atau format yang telah ditentukan oleh lembaga atau penerbit yang meminta kritik sastra atau esai Anda. Yang kesembilan, revisi. Terakhir, periksa dan revisi. Menganalisis sistematika dan kebahasaan. Sistematika dan kebahasaan adalah dua bidang studi yang berbeda namun saling terkait dalam beberapa aspek. Berikut adalah analisis pembandingan antara sistematika dan kebahasaan. Yang pertama, sifat formal. Sistematika memiliki sifat yang sangat formal, terstruktur, dan mengikuti aturan dan prinsip yang ketat. Matematika menggunakan simbol-simbol matematika.
notasi, definisi yang jelas, dan langkah-langkah logis untuk membentuk argumen dan membuktikan suatu teorema. Sementara itu, kebahasaan lebih bersifat informal, fleksibel, dan terkadang ambigu. Bahasa manusia seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya memiliki banyak peraturan tata bahasa dan aturan sintaksis, tetapi juga memiliki banyak variasi idiom dan penggunaan yang bergantung pada konteks dan budaya. Yang kedua, komunikasi makna. Dalam sistematika, komunikasi makna biasanya bersifat eksak dan tidak ambigu. Notasi matematika, rumus, dan definisi matematika memberikan makna yang jelas dan presisi. Sementara itu, dalam kebahasaan, makna seringkali bergantung pada konteks, dan terdapat banyak penggunaan kata-kata yang memiliki konotasi, nuansa, dan makna yang bervariasi tergantung pada penggunaannya dalam kalimat atau situasi tertentu. Yang ketiga, metode penyajian. Dalam sistematika, ide atau konsep seringkali disajikan secara simbolik, menggunakan notasi matematika seperti simbol, rumus, dan diagram. Penyajian matematika cenderung lebih formal dan berfokus pada presentasi matematis yang tepat. Sementara itu, dalam kebahasaan, ide atau konsep disajikan secara verbal atau tertulis dengan menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf, atau bahkan teks yang lebih panjang. Penyajian kebahasaan cenderung lebih variatif dan tergantung pada konteks atau jenis teks yang digunakan. Yang keempat, logika dan argumentasi. Sistematika sangat bergantung pada logika dan argumentasi yang ketat. Bukti dan argumen matematika harus mengikuti aturan logika dan deduksi yang jelas, serta berdasarkan pada definisi, aksioma, dan teorema yang sudah terbukti. Sementara itu, dalam kebahasaan, logika dan argumentasi dapat bervariasi tergantung pada jenis teks atau niat penulis. Argumentasi dalam kebahasaan bisa bersifat persuasif, deskriptif, atau naratif, dan tidak harus mengikuti aturan logika formal seperti dalam matematika. Yang kelima, kreativitas dan subjektivitas. Kebahasaan seringkali memberikan ruang untuk kreativitas dan subjektivitas. Penulis dapat menggunakan pandangan, opini, atau pengalaman pribadi melalui penggunaan gaya bahasa, retorika, dan gaya penulisan yang unik. Sementara itu, sistematika lebih bersifat subjektif dan tidak memberikan banyak ruang untuk kreativitas atau subjektivitas karena harus mengikuti aturan. Sekian dari saya, terima kasih.